Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Ahmad Hafsan di channel ini. Ya, jadi adanya permintaan dari salah satu rekan kita untuk menaikkan lagi ya level kualitas soal yang saya bahas di channel ini. Maka pada kesempatan kali ini video ke-41 saya memenuhi tantangan itu menaikkan lagi level soal numerasi yang saya bahas ya. Baik, coba kita lihat ya bagaimana soal-soal yang menantang itu. Ya, jadi sebelum saya bahas, saya sangat berterima kasih kepada teman semua yang sudah setia menonton video di channel One Tentor ini ya. Dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan teman semua bisa lolos tes ya PPG Prajabatan tahun ini ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 71. Coba dipahami dulu soalnya ya, saya jalankan waktunya. Ya, silakan kalau misalkan mau coba-coba dicakar-cakar ya, dikerjakan semampunya saja. Oke, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekarang kita bahas sama-sama nomor 71 ini. Nah, di sini soalnya, usaha penyedia catering menggunakan wadah sekat makanan seperti gambar ini ya, untuk dimasukkan dalam kotak sebagai berikut. Jadi ini wadah makanannya. Nah, bagian tengah ya, yang di sini digunakan sebagai tempat nasi yang dicetak menjadi bentuk setengah bola ya. Kurang lebih sketsanya seperti ini. Nah, jika diketahui volume nasi, jika saya ulangi ya, jika diketahui volume nasi mengembang 3 kali dari volume beras, dan untuk memasak nasi yang pulem dibutuhkan takaran beras dibanding air itu 1:2, ya. Maka berikan tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut ini yang benar, ya. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan di sini adalah kita mencari dulu volume dari nasi ya, atau volume wadah. Jadi kalau kita hitung volume wadah ya, atau apa saya mau tuliskan di sini, volume nasi saja ya. Oke, karena nasinya ini yang akan dihitung volumenya berapa. Nah, karena nasi ini cetakannya, wadah ini cetakannya adalah berbentuk setengah bola ya, di mana jari-jarinya itu adalah setengah dari 10. Ini kan 10 diameter gitu ya. Berarti R-nya itu adalah 5. Nah, karena setengah dari volume bola itu bisa dituliskan seperti ini. Setengah dari volume bola. Oke? Nah, sekarang setengah dari volume bola itu masih ingat rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya. Kemudian ini kita bisa coret manja dulu. 2. Jadinya 2/3. Ya. Pi-nya di sini kita gunakan 3,14 ya. 3,14. R pangkat 3, R-nya kan 5. Berarti 5/3. Bisa ya. Kemudian 3,14 dengan 3, ini kita bisa coret manja ya. Kita bisa bagi. Kalau kita bulatkan hasilnya adalah 1,05. Gitu ya. Jadi kita kalikan 2 dikali 1,05 dikali 5/3 itu adalah 125. Maka kalau kita kalikan ini, hasilnya adalah 262,5 cm pangkat 3 ya. Jadi ini benar. Nah, kemudian yang berikutnya, volume 5 liter, volume beras 5 liter itu cukup untuk membuat 50 porsi nasi kotak ya. Nah, ini kan ceritanya satu porsi itu volume nasi itu 262,5 cm. Nah, kita mau cari apakah beras 5 liter cukup untuk membuat 50 porsi nasi kotak ya. Coba saya gunakan dulu papan tulis seperti ini. Ini saya mau hapus dulu ya, teman-teman. Ya, oke ya, sudah. Nah, di sini kan diketahui volume nasi itu mengembang 3 kali dari volume beras. Artinya, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Volume beras, ya, itu sama dengan 1/3 dari volume nasi, ya. Nah, seperti itu. Bisa ya, teman-teman? Nah, 1/3 volume nasi itu kan diketahui 262,5. 262,5 cm pangkat 3 ya. Nah, ini kalau kita bagi 262,5 dibagi 3 itu dapatnya adalah 87,5 cm pangkat 3 ya. Ini bagus kalau kita jadikan liter ya, karena kan kalau volume beras itu harus dalam liter. Masih ingat bagaimana cara menjadikan liter?
ini diubah dulu ke desimeter pangkat 3 ya, dengan cara dibagi ya, seperti itu. Atau bisa juga langsung sebenarnya, kita tidak usah kita tidak usah bagi dulu ya, kita tidak usah jadikan dulu liter. Ini kita langsung kalikan dengan 50 ya. Jadi satu porsi nasi kotak itu membutuhkan volume beras 87,5 cm pangkat 3. Jadi kalau misalkan 50 porsi, berarti 50 dikali 87,5 ya. 87,5, ini saya grogi ya. Sabar. 87,5 kalau kita kalikan ini dapatnya adalah 4.375 cm pangkat 3 ya. Nah, ini yang kita jadikan desimeter pangkat 3 itu dibagi 1000 dapatnya adalah 4,375 desimeter pangkat 3 atau dalam satuan liter ya. Artinya dibutuhkan sekitar untuk 50 porsi itu butuh sekitar 4 komaan ya. 4 komaan liter. Artinya ini beras 5 liter cukup ya untuk membuat 50 porsi nasi kotak ya, seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya, nah air 8 liter cukup untuk membuat 50 porsi nasi kotak. Kembali ke sini. Nah, tadi kan dikatakan beras itu banding air ya, banding beras itu 1:2 ya. Saya tuliskan. Jadi beras banding air di sini itu 1:2. Apa artinya ini, teman-teman? Artinya air yang dibutuhkan itu 2 kali lipatnya ya, lebih banyak dibandingkan dengan beras. Artinya kalau misalkan seandainya 50 porsi itu 4,375 liter beras yang dibutuhkan, berarti banyaknya volume air adalah itu sama dengan tinggal dikali 2 saja ini ya. Jadi 2 dikali 4,375 itu dapatnya adalah 8,750 liter air. Oke, sehingga ini tidak cukup ya. Air 8 liter ini tidak cukup. Dia butuh 8 liter lebih. Ini salah ya. Oke teman-teman, saya kira dipahami ya. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke. Nah, nomor 72 diperhatikan dulu atau coba dikerjakan ya. Ya, baik ya. Ini berhubungan dengan sudut istimewa singkostan yang pernah saya bahas beberapa video sebelumnya ya. Oke, nah coba kita lihat dulu ya. Seorang peneliti mengamati peluncuran roket dan mengukur beberapa data ya. Peneliti tersebut mengamati dari tempat sejauh 1,8 km dari lokasi peluncuran roket seperti ini ya. Jadi di sini orangnya. Mula-mula dia mengamati roket dalam sudut elevasi 30 derajat ya, seperti ini. Ketinggiannya X ya. Kemudian sudut elevasi berubah menjadi 60 derajat selama 2 detik. Jadi 2 detik sebelumnya ya, pada saat di sini itu sudut elevasinya adalah 60 derajat. Ya. Nah, perpindahan roket dalam 2 detik pengamatan tersebut adalah berapa? Jadi, setelah 2 detik, yang ini ya, total keseluruhan, terjadi perpindahan roket setinggi Y. Jadi, ini sebenarnya yang dihitung, berapa tingginya ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari dulu yang nilainya X di sini. Kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku yang di sini, yang sudutnya adalah 30 derajat. Kita menggunakan perbandingan trigonometri tangen ya. Karena yang diketahui adalah sisi depan dengan samping. Jadi tangen 30 derajat sama dengan itu depan per samping ya. Jadi X per 1,8 km. Tangen 30 itu nilainya adalah 1/3 akar 3. Seperti ini ya. Kemudian kita kali silang. X dikali 3 itu 3X. Sama dengan 1,8 dikali akar 3, 1,8 akar 3. Jadi X-nya itu tinggal dibagi 1,8 akar 3 dibagi dengan 3, itu dapatnya adalah 1,8 saja ya, dibagi 3, dapatnya 0,6 akar 3 kilometer ya. Nah sekarang, jadi kita sudah mendapatkan nilainya X. Nah sekarang untuk mendapatkan nilai Y ini, kita menggunakan segitiga siku-siku yang besar, di mana sudutnya adalah 60 derajat. Ya, jadi tangen 60 derajat sama dengan sisi depannya adalah X tambah Y ya.
per 1,8 juga. Nah, tan 60 itu nilainya kan akar 3. Sama dengan X diketahui itu 0,6 akar 3. 0,6 akar 3 ditambah dengan Y per 1,8. Kita kali silang ya. Jadi 0,6 akar 3 tambah Y itu tetap 0,6 akar 3 tambah Y sama dengan akar 3 dikali 1,8 itu 1,8 akar 3. Ini dipindahkan ya ke kanan, bisa diperkurangkan ya karena akarnya sama-sama akar 3. Jadi Y sama dengan 1,8 yang diperkurangkan itu yang di depannya akar. Jadi 1,8 dikurangi dengan 0,6 itu dapatnya adalah 1,2 akar 3 km. Jadi ini jawabannya ya. Jawabannya C. Cinta tidak pernah salah ya. Oke, next. Nomor 73 diperhatikan dulu. Ya, oke ya, sudah. Nah, di sini soalnya sarang madu terdiri atas lilin lebah yang membentuk penampang berbentuk segi 6 ya. Dan di dalamnya berisi madu alami yang lebah produksi. Ketika lebah membuat sarang madu, mereka mulai dari satu penampang segi 6 awal ya, seperti ini. Kemudian mereka membuat lagi penampang segi 6 melingkari penampang segi 6 awal yang menyerupai cincin. Jadi awalnya seperti ini waktu pertama kali ya bikin. Kemudian di berikutnya itu dia bikin lagi penampang. Dia menyerupai cincin. Kenapa menyerupai cincin? Karena yang penampang awal itu yang di tengah posisinya ya, ada penampang segi 6 yang di luarnya ini yang melingkari sehingga dikatakan menyerupai cincin ya. Nah, kemudian dan seterusnya ya, begitu seterusnya. Kemudian yang di sini banyaknya penampang segi 6 dalam cincin yang membentuk pola yang teratur seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini belum ada cincin yang terbentuk ya. Jadi terbentuknya 0 cincin di sini. Belum ada cincin yang terbentuk seperti itu ya. Banyaknya penampang segi 6 ya, itu cuma 1 ya. Kemudian ketika terbentuk 1 cincin ya, seperti ini ya, itu banyaknya segi 6 ya, penampang segi 6 di luarnya ya, di luar dari penampang segi 6 awal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian ketika 2 cincin ya, cincin kedua masuknya, bukan 1 cincin, 2 cincin. Maksudnya itu cincin pertama ini cincin kedua, ya, yang di luarnya seperti itu. Ini kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 penampang segi 6 yang terbentuk, ya, yang dibutuhkan. Terus pada saat cincin ketiga, ya, saya tuliskan saja 3 cincin, ya. Ini harusnya cincin ketiga, ya, seperti itu. Nah, berarti di luarnya, kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, berarti 18 cincin, ya, penampang segi 6. Seperti itu yang dibutuhkan. Nah, yang ditanyakan di sini, total penampang segi 6 setelah cincin ke-6. Jadi kita akan hitung sebenarnya berapa penampang segi 6 itu dari total keseluruhan sampai terbentuknya cincin ke-6. Ya. Nah, sekarang karena kita perhatikan ini membentuk barisan aritmetika ya. Kalau seandainya kita abaikan dulu ini, meskipun sebenarnya akan dijumlahkan juga dengan 1 ya. Yang kita fokuskan yang di sini dulu. Anggaplah ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini menyerupai dengan pola barisan aritmetika. Jadi kalau misalkan kita mau hitung totalnya, berarti Sn. Ya, berarti karena di sini ada 6, berarti S6. Sn-nya untuk aritmetika adalah N per 2, 2A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Ya, jadi kalau S6 berarti 6 per 2, 2A, 2 dikali suku pertama itu 6. Ya, ditambah dengan N-nya kan 6, 6 kurang 1, 5. Bedanya selisihnya itu adalah 6. Berarti 6 per 2, 3. 2 kali 6 ini 12. Ditambah dengan 5 kali 6 itu 30. Berarti 3, 12 tambah 30 itu kan 42. 3 dikali 42 itu dapatnya adalah 126.
Tapi ditambahkan dengan penampang awal yang sebelumnya, itu 1. Jadi 126 ditambah 1, dapatnya adalah 127. Ya, D jawabannya. Oke, nah kalau misalkan sudah dipahami, coba-coba soal terakhir seperti biasa. Ini dikerjakan ya, didiskusikan ya. Boleh di-share gambar ini di grupnya teman-teman, didiskusikan bagi yang akan ujian hari ini, besok dengan terakhir ya. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga tentu semua bisa lolos ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.